Seru banget ya Ma lihat kambing-kambing ini. Katanya semua kambing ini akan dijadikan kurban dan disembelih. Kenapa Ma kita disunahkan berkurban? Sejarah berkurban pada hari raya Idul Adha diisyaratkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Diceritakan, saat Nabi Ismail masih remaja, ayahnya Nabi Ibrahim memanggil putranya untuk mendiskusikan sesuatu. Nabi Ibrahim menceritakan kepada putranya Ismail bahwa beliau telah bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Lalu Nabi Ibrahim menanyakan kepada Ismail, "Bagaimana menurutmu wahai putraku?" Lantas Ismail menjawab, "Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah yang dimandatkan untukmu. Aku akan sabar dan ikhlas atas segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Ismail kepada ayahnya. Setelah Ibrahim dan Ismail, keduanya ikhlas untuk menjalankan perintah Allah. Di saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan domba. Peristiwa ini kemudian diabadikan menjadi hari raya umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Raya Kurban. Kurban diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti dekat. Jadi, berkurban adalah sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha, adha yaitu udhiyah atau bisa dikatakan udhiyah yang artinya adalah hewan sembelihan. Maka, tradisi kurban dalam Hari Raya Idul Adha memiliki dua dimensi. Pertama, makna kurban yang memiliki dimensi ubudiyah atau ibadah spiritual sebagai bentuk ketaatan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi kedua adalah dimensi sosial dengan membagikan daging kurban kepada kerabat, tetangga yang membutuhkan, khususnya di era corona seperti sekarang ini. Raga kita memang dianjurkan untuk berjauhan dan berjarak, tetapi hati dan jiwa kita seharusnya lebih dekat. Jadi, ibadah kurban mengharmonisasikan antara ibadah vertikal yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hablum minallah dan ibadah horizontal yaitu ibadah sosial sebagai hablum minan nas. Pada zaman itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diuji ketaatan dan keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mungkin kita akan berada di posisi Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Maka, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengabdi, belajar untuk sabar, dan belajar untuk ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesalehan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kita semua. Nabiku Nabi Muhammad membawa kitab Al-Quran. Kami anak Deki bertekad rajin sholat dan rela berkorban. Kedeki bawa Al-Quran untuk hafalan. Yuk belajar sabar dari cobaan melalui momentum Idul Kurban.